Berapa lama jiwa, ruh itu berada dalam badan kita? Sampai masanya dia akan keluar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa ditunda walau sesaat, walau semenit, walau sedetik. Dia tetap akan keluar dari badan. Apa perbuatan yang paling sering dilakukan manusia? Perbuatan yang paling sering dilakukan manusia adalah mengedipkan kelopak mata. Dan ketika ruh sudah keluar dari badan, mata kita ditutupkan oleh orang lain. Kenapa semua orang yang mati matanya, kelopaknya terbuka? Karena ruh keluar dan mata melihat ruh itu keluar. Dan saat itu datanglah orang lain yang menutupkan kelopak mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang membedakan status sosial antara bangsawan dengan pelayan, antara penguasa dengan rakyat jelata, antara aparatur negara dengan warga sipil? Yang membedakannya adalah pakaian, yang membedakannya adalah seragam. Ketika ruh sudah keluar dari jasad, satu persatu kancing baju mulai dibukakan orang lain, diganti dengan kain putih. Di saat itu sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan yang kita lakukan rutin pagi dan petang? Tadi pagi kita masih mandi untuk diri kita sendiri, tapi tidak ada yang tahu bahwa petang nanti kita akan dimandikan orang lain. Bisa jadi besok pagi kita tidak lagi mandi, tapi sudah dimandikan jenazah. Apa yang paling sering terdengar terngiang di telinga kita? Orang memanggil nama kita. Ayah kita, kakek kita memberikan nama untuk kita, dan nama itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kita tidak mau dipanggil dengan nama orang lain, sehebat apapun nama itu. Nama kita itu yang paling sering kita dengar. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, imam tidak lagi memanggil nama kita. Imam berbisik kepada Bilal dan Muazzin mengatakan, masukkan jenazahnya. Kita sudah menjadi kata ganti orang ketiga. Orang tidak lagi bertanya di mana rumah Bapak Fulan. Orang bertanya di mana jenazah si Fulan. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Kita sudah menjadi dia, tidak lagi menjadi kamu, kata yang diucapkan langsung sesama manusia. Kita menjadi orang yang terlupakan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kawan, sahabat, andai tolak, ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia hidup, maka yang lain ikut menjadi hidup. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Jiwa itu suci, sedangkan badan itu darah, daging, lemak, kotoran dari tanah, hitam, diinjak telapak kaki, kotor. Apakah ketika ruh masuk ke dalam badan, lalu badan menjadi suci karena ruh, atau ruhnya menjadi kotor karena badan? Ada yang badannya kotor lalu kemudian menjadi suci karena ruh, tapi ada sebagian manusia yang ruhnya kotor karena badan. Laki-laki yang sehat, yang baligh, berakal, tidak sakit, tidak musafir, maka wajib telinganya mendengarkan pesan takut kepada Allah 24 jam kali 7. Siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun status sosialnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah datang. Wadharul bai', tinggalkan semua transaksi. Pedagang, peniaga, dosen meninggalkan kampusnya. Seorang yang sedang mempertahankan negara tetap melaksanakan salat khauf, salat dalam keadaan takut, tapi mereka tetap mengingat Allah. Untuk apa? Menghidupkan roh, jiwa yang ada di dalam diri manusia.